Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimil wahhab alladzi adzama bi fadlihi syahra rajab wa anzala rahmah fihi wa sab ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa huwal karimut tawwab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ghafurul wahhab. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul awwab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad an-natiqi bis-shawab wa ala alihi wa ashabihi al-anjab. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama serta tokoh masyarakat yang ulun mohon maaf tidak bisa menyebutkan ngaran sidin satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun kepada sidin-sidin barataan. Kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama kita, guru-guru kita diberikan Allah kesehatan lahir dan batin, dipelihara, dijaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam setiap langkah dakwahnya, diberkahi zuriyah dan keturunannya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dan keberkahan guru-guru kita dan ulama kita. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, saudara-saudari sekalian, majelis peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwa bulan Rajab al-Mubarak inilah junjungan kita, idola panutan kita, juru penyelamat kita yang selalu memikirkan kita dan yang selalu mendoakan kita di Isra dan dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala, tepatnya pada malam 27 Rajab. Malam tersebut merupakan malam yang teristimewa bagi Rasulullah. Malam tersebut merupakan malam yang paling afdal bagi Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Li'annahu ra'a fiha rabbahu bi'aini ra'sih. Karena pada malam itu Nabi SAW langsung melihat Allah Subhanahu wa taala, berhadapan, ketemu dan memandang Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi kita sebagai umatnya, malam yang paling afdal adalah malam di mana junjungan kita dilahirkan Allah Subhanahu wa taala. Malam itu melebihi daripada afdalnya malam Lailatul Qadar, melebihi utama daripada malam Jumat dan malam Isra wal Mi'raj. Tapi bagi Rasulullah SAW sendiri, malam yang afdal, malam yang istimewa, malam ketika beliau di Isra dan dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisah Isra dan Mi'raj di dalam Al-Qur'an. Sudah dibacakan qari kita yang mulia. Kisah Isra terdapat dalam surah Bani Israel ayat 1, dan kisah Mi'raj Allah ceritakan dalam Quran surah An-Najm ayat 1 sampai 18. Sehingga kita yang beriman meyakini dan mempercayai bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, diawali daripada suratul Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Beribadah dalam membacanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Kita menerima, meyakini dan membenarkan bahwa dua peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Rasulullah menjalani
menjalaninya dengan ruh dan jasad, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam yang sangat singkat. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di sekelilingnya dan Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sebelum Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan, ada beberapa sebab yang melatar belakangi kenapa Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Para ulama sebagian menyebutkan bahwa langit dan bumi mereka saling menyebutkan apa-apa yang mereka miliki. Mereka membangga-banggakan apa yang mereka miliki. Bumi menyebutkan dia memiliki sungai-sungai, pohon, hasil tambang, hasil alam dan sebagainya. Langit pun menyebutkan demikian. Ada bintang gemintang, ada bulan, ada matahari. Langit berlapis-lapis, berbagai macam antariksa dan galaksi di atas sana. Sampailah bumi menyebutkan kami punya manusia yang istimewa, manusia yang afdal, yang mana kemuliaannya mengalahkan semua makhluk, bahkan semua malaikat. Maka langit pun tidak bisa lagi menjawab apa yang dia banggakan. Tidak ada yang lebih afdal daripada baginda Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang milik Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah apapun yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad maka akan menjadi mulia. Apapun yang ada sandarannya dengan Rasulullah maka akan menjadi istimewa. Banyu nang paling afdol adalah banyu yang pernah keluar dari jari jemari Nabi SAW. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'uz zamzama fal kautsaru summa baqil an summa panailul misra summa baqil anharu. Seafdal-afdal air adalah air yang pernah terpancar dari jari jemari Nabi yang diikuti, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Kaunain wa Sayyidus Saqalain wa Sayyidul Arabi wal Ajam. Air yang pernah keluar dari jari jemari Nabi adalah air yang paling afdal. Mengalahkan apa? Yalihi ma'uz zamzam. Setelah itu telaga air Zamzam, kemudian telaga Kausar, sungai Nil di Mesir, kemudian sungai-sungai yang ada di sekalian alam. Sungai Kelayan, kau tahu nomor berapakah? Sungai Kelayan itu macam-macam ditimbang bubuhannya, sampah sudahnya, bangkai ayam sudahnya, tilam nang hancur sudahnya, orang dua laki bini ditimbang ke sungai. Innalillah. Apapun yang ada kaitannya, adapun yang ada nisbah sandarannya kepada Rasulullah menjadi mulia. Zuriyah keturunan yang mulia, zuriyah Nabi Ahlul Bait. Makanan yang istimewa, makanan yang pernah makan Nabi. Minuman yang istimewa, minuman yang pernah diminum Nabi. Apapun yang ada kaitannya, sandarannya, nisbahnya kepada Rasulullah menjadi istimewa. Sampai malam yang paling afdal, malam di mana Rasulullah dilahirkan. Maka langit tidak bisa lagi menjawab, tidak bisa lagi membalas apa yang dia banggakan. Tidak ada kebanggaan melebihi bangganya punya Rasulullah SAW. Lalu langit pun meminta, ya Rabb, izinkanlah orang yang istimewa, yang mulia berjalanan ke langit. Lalu Allah izinkan lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagian lagi menyebutkan bahwa Isra dan Mi'raj adalah tasliyah. Apa itu tasliyah? Tasliyah itu adalah hiburan dan liburan. Kenapa Rasulullah dihibur dan dilibur? Karena pada tahun itu Rasulullah mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Ulama ahli sirah mengatakan tahun itu disebut dengan tahun duka cita, amul huzun. Lengkap kesedihan Rasulullah, berbagai macam ujian dan cobaan yang beliau alami. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita sebagai manusia perlu benar namanya hiburan dan liburan. Bahasa tambannya refreshing. Harat orang tamban lah, refreshing.
Apalagi bebinian ya Allah, kesian saban hari bemasak, saban hari betatapas, menyapu rumah, menggaduh anak, sumpek kepalanya. Bagus banar, pian hibur, pian bawa refreshing. Kemana? Ke pantai. Kemana? Ke mall. Bawa duit 10 juta. Senang banget bini itu. Bulikannya singgah ke toko emas, nukar 10 gram. Langsung hilang sakit kepalanya. Ini sakit kepala, bini dijulungi Paramek, Panadol, aduh bertambah sakit kepala. Coba bawa refreshing, sakit kepalanya lain coy. Rasulullah dihibur oleh Allah. Karena pada tahun itu ya Allah luar biasa. Karena dulu tidak ada penyebutan tahun. 1442 Hijriah belum ada. Rasulullah lahir kan bertepatan tahun gajah, Amul Fil. Karena pada tahun itu tentara bergajah yang dipimpin Raja Abraham mulai dari kota Yaman menuju Mekah ingin menghancurkan Baitullah. Begitu juga Isra Mi'raj terjadi karena pada tahun itu berat dan besar, banyak cobaan dialami Rasulullah hingga beliau sedih, sehingga disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Penolakan orang-orang kafir Quraisy tentang dakwah Rasulullah, bukan hanya penolakan, bahkan Nabi diusir. Rasulullah mengalihkan ekspansi dakwahnya menuju Taif, pinggiran kota Madinah. Harapan Nabi, orang-orang Madinah memiliki adat istiadat sangat menghormati dan memuliakan tamu. Harapan Nabi, mereka menyambut Nabi dengan sambutan yang hangat. Ternyata sampai di situ mereka mencaci, memaki, anak-anak mereka melempari Nabi dengan kotoran onta dan kerikil. Kalau kita berada di posisi Rasulullah, bayangkan. Di sini begana diusir orang, ke Kelayan begana diusir orang, ke Tabunganen begana diusir orang. Kenapa? Berhutang aja gawian. Di sini begana berhutang kada bayar diusir orang. Sana pulang bakal hilong tetangga diusir orang pulang. Di samping itu, dua tokoh yang sangat luar biasa mengayomi Rasulullah, melindung, menjaga, merawat Rasulullah, memberikan dukungan, motivasi dan semangat bagi Rasulullah. Dia memberikan bantuannya, pikirannya, tenaganya, waktunya, bahkan semua hartanya untuk dakwah Rasulullah. Sudah lebih duluan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Pamanda beliau yang tercinta Abu Talib, yang kedua istri tercinta belahan jiwa Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, walaupun kita sering mendengar pamanda Rasulullah yang bernama Abu Talib tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat di masa-masa hidupnya, tapi sebagian ulama kita ahlu sunnah wal jamaah sangat berhati-hati menghukumi keadaan beliau di akhirat. Tidak mudah mereka mengatakan beliau mati dalam keadaan kafir, waliyadzubillah. Tidak mudah bagi mereka mengatakan Abu Talib akan disiksa oleh Allah di akhirat. Mereka mengatakan dengan bersangka baik kepada marinanya Rasulullah. Mungkin beliau menyembunyikan keimanannya karena beliau adalah seorang tokoh pembesar Quraisy. Dari sikap, dari perbuatannya menunjukkan bahwasanya beliau sudah beriman kepada Rasulullah. Menjaga, merawat, melindungi, itu sudah bukti bahwasanya Abu Talib beriman kepada Rasulullah. Maka alangkah baiknya kita berhati-hati dalam hal ini. Wah ini ya Allah, sebagian kaum muslimin betapa tajamnya lidah mereka mengatakan sampai kedua orang tua Rasulullah pun tidak selamat di akhirat nanti. Masya Allah, ini tajam banget. Apakah mereka tidak mengetahui siapa itu Ahlul Fatrah? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam Aqidatul Islam mengatakan Ahlul Fatrah adalah orang-orang yang hidup antara zaman yang tidak diutus Nabi. Mereka hidup setelah Nabiullah Isa dan sebelum baginda Rasulullah diutus. Ahlul Fatrah hidup di zaman yang tidak diutus oleh Nabi dan Rasul.
Kalau mereka meninggal dunia dalam keadaan selamat. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka termasuk orang tua Rasulullah, termasuk ahlul fatrah. Maka kita jangan berani mengatakan hal-hal demikian. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Lalu dengan sedihnya Rasulullah SAW inilah Allah Ta'ala memperjalankan beliau mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, naik langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang ketujuh, sampai Sidratil Muntaha, dapat hadiah sembahyang 5 waktu. Boleh Rasulullah. Sampai di sini habislah kisah Isra dan Mi'raj. Apa kita makanan kah? Terus akan lagi lah. Belum masak lagi nasinya salahnya Jusiden. Makanya bila kisah Isra dan Mi'raj mungkin hafal jamaah daripada penceramahnya karancakan hadir. Kita hanya menyampaikan sebagian saja pelajaran hikmah yang dapat kita ambil. Sebab kalau kita kisahkan, sebutkan satu persatu, ya Allah mungkin kenang akurnya. Ulun habis suara ulun, pian teguringan berataan. Nasinya pulang dingin. Kita ambil standar internasional aja dah. Ya 45 menit lah kena ceramah lah. Bila kalawasan tagur ulun. Ya bila sudah mengikuti mikrofon, ini keringat lagi deh, jangan hayal kena. Bapak, Ibu, jamaah sekalian, para orang tua kami, ulama-ulama dan guru-guru kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup siapapun orangnya tanpa terkecuali tidak lepas yang namanya ujian dan cobaan. Ini pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah mendapatkan ujian dan cobaan karena itulah Rasulullah sedih untuk menghilangkan kesedihan Rasulullah, lalu di Isra dan di Mi'rajkan. Rasulullah orang yang suci, istimewa, sempurna, tidak ada celak, tidak ada aib, tidak ada kekurangan. Ujar orang Banjar, kadada wadaannya pun tidak lepas ujian dan cobaan. Guru sekumpul, abah guru sekumpul, alim, saleh, aulia Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas ujian dan cobaan. Apalagi kita, suara Rasulullah lebih merdu daripada suara Nabiullah Daud. Wajah Rasulullah lebih tampan daripada Nabiullah Yusuf. Rambut Rasulullah direbutkan para sahabat. Keringat Nabi lebih harum daripada minyak wangi kasturi. Sampai ada sahabat yang pernah menyentuh khatamun nubuwah baina katifai, antara dua tulang belikat Nabi, itu telapak tangannya kada sing hilangan harumnya. Nang kaya apa awak Rasulullah? Kita muha pas-pasan, suara kayak kumbang dalam balik. Hendak lepas dari ujian lah, hendak lepas dari cobaan lah. Sudah menjadi sunatullah selama kita hidup di dunia, tidak lepas namanya ujian dan cobaan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kalau ada orang hidup di dunia kada bisi masalah, inya nang bermasalah. Setiap manusia di dunia punya masalah. Cuma bedanya ada yang bisa menghadapi dan mengatasinya, ada yang nggak bisa mengatasinya. Orang-orang hebat, orang-orang istimewa, mereka menyembunyikan kesedihan, mereka menampaikan kegembiraan dan kebahagiaan. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang tuh tahunya aku ini nyaman, orang tuh tahunya aku ini senang, orang tuh tahunya aku bahagia. Sedangkan masalahku nggak perlu aku ceritakan sama siapapun. Curhatku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembunyikan kesedihan dan masalah. Maka setiap kita yang punya masalah, ikutilah ajaran Rasulullah dan ikutilah akhlaknya wali-wali Allah. Mereka ketika mendapatkan ujian dan cobaan, mereka bersabar.
Ketahuilah, memang dalam hidup rumusnya sakit dulu hanya nyaman, susah dulu baru senang, sempit dulu barulah lapang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah At-Talaq, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Pantunnya jahada, pantunnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Cakepnya mana cakepnya? Ulang. Penonton, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Judul sinetronnya aja ada bahari, sengsara membawa nikmat. Midun ya kalau midun ada yang menjawab Datu Maringgih itu karena melihat pada itu. Datu Maringgih itu anda kawin dengan Siti Nurbaya, seorang toha mencari bini nang anom. Sudah rumus dalam kehidupan, apabila kita kesusahan yang kita dapat sekarang, sabarlah karena ini sebentar, setelahnya akan kemudahan. Sakit limbahnya nyaman, sempit limbahnya lapang. Ibarat dalam satu perlombaan, susah, sakit, sempit, ini adalah start, permulaan kita dalam menjalani. Tapi ujung-ujungnya, finishnya adalah kemudahan. Gak mungkin kita sampai kepada kemudahan kalau kita gak melewati yang namanya kesulitan dan kesusahan. Ada orang pakai sepeda motor, naik sepeda motor, laju benar, sakannya kukur, tangan batisnya terselahung. Orang terselahung ini karena kawa diurut sembarangan, harus peurutannya spesial. Jangan diurut wadah dukun beranak, lain japayannya. Bawa kemana? Bati-bati sana. Oh, ada khusus tuh bisa membujurakan menang patah-patah tulang. Waktu inya diurut tadi nyaman kah, sakit kah? Hah? Sakit, tapi limbahnya apa? Limbahnya nyaman karena waras. Jadi bulainya indah sakit apabila warasnya. Ada orang garing minum obat tuh pahit ke manis. Ini obat orang toha. Obat kekanakannya teh sirup manis. Itu dikemas namanya. Obat-obat orang toha, orang dewasa tuh pahit. Tapi walaupun pahit itu nggak enak, tapi setelahnya insya Allah waras. Jamu, nyaman lah jamu tuh. Karena nyaman, panas, pahit, tapi limbahnya segar. Jadi sakit dahulu, limbahnya nyaman. Di Banjar tuh, nah orang nang sugih-sugih itu jangan dilihat sugihnya aja, lihat perjalanannya. Kenapa jadi orang sugih? Tohok juga maharit, sakit juga dahulu. Ulun bekisah almarhum mintuha ulun tahunya orang sidin bos minyak goreng. Sidin bekisah awal-awal merintis, 4 orang bagawi menggulung drum juga menurunkan di pelabuhan pasar 5 situ. Terlambat sedikit disambati bos, disangiti bos, tohok dah. Cuma akhirnya nyaman, orang melihat nyamannya aja. Ini orang wah ini hanya turun bagawi penampilan kayak direktur dah. Baju jas bedasi nang jola ding selet. Kita dalam hidup kayak itu. Ujian, cobaan dan masalah kadang-kadang datang dari pasangan kita, kadang-kadang dari anak kita. Sudah kan Allah katakan dalam Al-Quran, innama min azwajikum wa auladikum fitnah atau aduwwul lakum. Kadang-kadang ujian dan cobaan tetangga kita, sahabat kita, di tempat kerja kita terus ada. Jadilah kita orang yang bersabar akan semua itu. Kita yakin setelah ini akan ada kemudahan dan kelapangan. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Rasulullah. Ada orang kehilangan sepeda motor, musibah kan? Kehilangan sepeda motor musibah kan? Ini bulikan acara nih, ada yang kehilangan sandal kan nih. Ya kada hilang bang, tapa huruf. Musibah kada? Musibah.
tapi kada lawas nya nukar pulang sandal hanyar. Oh berarti Allah gantiakan nang baik. Ada orang kehilangan sepeda motor, musibah kada? Musibah. Kada lawas nukar pulang sepeda motor hanyar, kredit guru aja, biar aja yang penting hanyar. Ada orang kematian bini, musibah kada? Nah kada wani menjawab, nya ada mamanya Bang Diga. Oi, kematian bini musibah kada? Musibah. Alladzina idza asabathum musibah. Kita disunahkan apabila mendengar ucapan dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kematian suami, kematian istri musibah. Berpisah dengan orang yang kita cintai musibah. Ada orang meninggal dunia bininya meninggal. Kada lawas lagi bebini kadanya. Bebini kada? Boleh kada nurut agama bebini? Boleh. Masalah inya mau kada mau tuh urusan pribadi. Secara agama inya boleh mengkawin lagi. Bebinian pun boleh aja asal habis masa iddahnya aja. Ini misalnya aja yang bini pertama meninggal usianya 65 tahun. Lalu babini pulang, kira-kira aja nih dapat bini nang tatuha kah? Dapat nang umur 80 atau dapat nang lebih muda dari 65? Jawabannya jujur. Oi, jangan guringan. Hah? Lebih tua kah lebih muda kah? Lebih tua kah lebih muda kah? Berapa umurnya? Nah, masih cair liur. Artinya Allah gantikan secara zahir dulu nih. Secara zahir tak bagus daripada nang ada. Ujar Nabi bila dapat musibah tuh diantara doanya, Allahumma ajirni fi musibati wakhlub li khairam minha. Ulun ada bisi kawan pas kematian bininya. Nya sayang lawan bininya. Ya Allah, menangis benar. Sedih, wajar aja. Rasulullah pun Khadijatul Kubra meninggal dunia sedih, menangis, meneteskan air mata. Sayyidina Ibrahim anak Mariatul Qibtiyah meninggal, meneteskan air mata, wajar. Yang enggak boleh tuh niyahah, merintih. Ujar kita orang Banjar tuh mengkeraung, mencakar-cakar rambut, merenggut baju. Nah itu enggak boleh itu, yang menyebabkan mayit disiksa oleh Allah SWT. Sedih, menangis, meneteskan air mata, biasa boleh. Kawan kita tadi bininya meninggal, menangis, matanya bangkur, habang matanya. Sampai hari dimana istrinya dikuburkan, umpat jua di pekuburan mantarakan. Orang bulikan sudah tuntung menalkin, tuntung betahlil bulikan dah orang. Ninang laki masih ja duduk di higa pusara sang istri, sambil mengenang kenangan-kenangan manis bersama istrinya. Tanpa terasa air mata pun berlinangan. Ujar kita, yuk kita berikan yuk. Sabar ya sudah, dunia tempat ujian. Kita sayang dengan orang yang kita sayangi, Allah lebih sayang daripada kita. Sabar aja, insya Allah ada aja baiknya, ada hikmahnya. Nyaman nyawa sabar-sabar jar. Undan nang kematian bini, carinya. Sangit dinya, kita bawa paksaan harisan jarah. 3 bulan kemudian terdapat di mall. Nah, begandeng sekalinya lawan bebina nang anom, awak putih, rambut besemir, baju yokense. Siapa aja kita? Bini coy jinya. Dalam hati ulun semalam mata menangis-nangis. 3 bulan aja Allah gantiakan set. Dapat pulang bini nang hanyar. Ada pian bebinian pas hendak meninggal sempatnya bepesan lawan lakinya. Abahnya Udin, nya Udin anaknya pengganalnya. Apa adindaku? Ujar. Kena bila ulun meninggal abahnya ay, pian kawin aja lagi. Mau lu kada tega nah di saat-saat seperti ini maka aku kawin pulang ujar abahnya Udin. Jangan dulu. Kada ulun bujuran, ulun ikhlas benar. Karena bila ulun meninggal pian menikah lagi dengan bebinian, ulun tenang, senang, ada nang merawat pian, ada nang menjaga pian, ada nang melayani pian. Bujur-bujur aja, bujuran. Tapi sebuting wasiat ulun. Pian segera menikah setelah tanah kuburan ulun kering. Oke, jawab Udin. Dihitung-hitung paling sebulan, musim kemarau, banjir ampih sudah.
Singkat cerita, 3 hari setelah wafat sang istri ziarah, kan biasanya 3 hari kan batahalil di kuburan, bawa kembang, bawa banyu, tanah kuburan masih basah. Seminggu jinguk-jinguk mangko bina karing masih basah pula. Sabulan masih basah. Nah kenapa jar? Kenapa musim kemarau banjir ampeh? Gagawayan baelang wadah ading bini ngarannya Allah. Loh, apakah betakon? Mamanya Udin sebelum meninggal adakah berwasiat lawan nyawa? Adakah apa? Bila aku mati, tolong siramkan kuburanku saban hari. Bah cocok banar. An pintar bebinian. Oke, nabian gitu. Pokoknya selawasan laki bian karo bini. Ada juga pian ka jar bila hendak bebini langkahi dulu mayit ulun jar. Pas bininya mati dia sedilangkahnya joy mayit bininya. Allahu Akbar. Kematian, berpisah sama orang ini adalah musibah. Tapi ingat, Allah gantikan dengan yang lebih baik daripada ini. Nah jadi karena kita paham akan Allah gantikan, apa ngalihnya kita bersabar sebentar. Jangan berkeluh kesah, jangan berkisah-kisah, jangan beradu-adu lawan makhluk. Tapi belajarlah kita menyembunyikan. Pandanglah setiap kita dapat ujian dan cobaan, ada orang yang lebih berat yang mendapatkan ujian dan cobaan daripada kita. Kita tuh kan tidak ada apa-apanya. Asyaddu bala'an al-anbiya, summal ulama, summa syuhada, summal ulama. Yang paling berat menerima bala adalah pertama para nabi, orang-orang mati syahid, dan para ulama wali-wali Allah. Kita kan ada apa-apanya. Bila kita sakit, pandanglah orang yang lebih sakit pada kita. Bila kita mendapatkan ujian dan cobaan yang berat, pandanglah orang yang lebih berat pada kita. Bahasa Abah Kurus kumpul, bila kita awak kurus, jangan betatai dihiga awak orang lamak. Karena kita pengurusnya. Tapi cari orang yang lebih kurus pada kita supaya kita kelihatan pindah isi. Apa maksudnya? Bila kita dapat kesusahan, pandanglah orang yang lebih susah pada kita. Kita nih masih nyaman di sini, kau kumpul-kumpul, makan 3 kali sehari juga, bahkan lebih kada kehitungan. Coba ding sana kita di Palestina sana, kada kawanya kumpul-kumpul kayak ini ngalih. Mereka tiap waktu, setiap hari mendengarkan dentuman bom, pesawat tempur, anak-anak mereka. Ya Allah, kesian. Kita nih masih nyaman di sini. Kadada kalau kita nang kada makan sampai berhari-hari kadada. Kalau menurut orang dekat dulu Abah Guru sekumpul ada yang sampai berhari-hari sidin. Karena keluarga sidin termasuk kelas ekonomi menengah ke bawah, kesian. Tapi hebatnya kada beradu-adu, kada berkisah-kisah, kada berkeluh kesah. Nah ini pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil, wafatnya pamanda Rasulullah yang bernama Abu Talib dan istri yang tercinta Khadijatul Kubra binti Khuwailid menjadi salah satu sebab kenapa Rasulullah diisra dan dimi'rajkan. Siapa garang Abu Talib dan Khadijatul Kubra sehingga menjadi sebab Isra dan Mi'raj. Berarti ini orang hebat, ini orang besar. Kalau orang biasa yang wafat nggak bakalan jadi sebab Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Umur manusia pendek, singkat, handap, jorang banjar. 60-70 tahun meninggal dunia. Tapi kalau dia bisa mengisi umurnya dengan sesuatu yang bermanfaat, walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi namanya selalu dikenang oleh orang lain. 16 tahun sudah lewat Abah Guru Sekumpul meninggalkan kita, tapi nama beliau masih harum. Rasa-rasanya Sidin masih hadir di majelis-majelis kita, karena Sidin orang baik, orang soleh, banyak meninggalkan kenangan-kenangan manis. Lantas kita apa yang kita buat? Prestasi apa yang kita ukir selama kita masih hidup? Apakah kita menjadi orang yang bermanfaat atau tidak? Maka kalau kita ingin dikenang setelah wafatnya, kita ukirlah prestasi yang terbaik. Jadilah kita orang yang bermanfaat.
Orang yang bermanfaat kedatangannya dinanti-nantikan orang, keberadaannya dirasakan orang, dan kepergiannya ditangiskan orang. Adapun orang yang tidak bermanfaat kedatangannya pusing sudah sekampungan. Adanya sakit hati orang, buleknya bersyukur orang. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ada 7 kata Nabi SAW yang pahalanya terus mengalir walaupun orang itu sudah mati berada dalam kuburnya. Sab'un yajri ajruhunna ba'da mautihi, sab'un yajril abdi ajruhunna ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 kata Nabi. Ini orangnya masih hidup, dia bikin amal, sudah meninggal dunia terus mengalir pahalanya. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu luar biasa. Orang alim, guru-guru kita subhanallah. Maka setiap anak murid yang belajar dia dapat pahala, dan pahalanya Allah transfer kepada gurunya tadi, walaupun gurunya sudah berada dalam kubur. Subhanallah, luar biasa. Yang kedua, ulun singkat, au ajra nahran, yang mengalirkan sungai. Jadi jangan dikira orang mengalirkan sungai kada dapat pahala. Orang yang mengalirkan sungai dapat pahala, bahkan pahalanya amal jariah. Memang dahulu kan konteks hadis ini di zaman Nabi dulu mungkin kesulitan air, sehingga orang-orang kampung sini supaya mendapatkan air ada orang yang berkorban mengeluarkan duitnya supaya banyu itu mengalir kampung. Nah itu maksudnya. Tapi mundi wadah kita boleh kita tafsirkan, boleh kita terjemahkan, kita jaga sungai kita untuk meninggali anak cucu kita. Ya julun tadi, sungai jangan sampah jangan dibuang ke sungai. Ini merasakan sudah kita banjir. Di antara sebabnya memang sungai-sungai kita di Banjarmasin, kami di Banjar banyak nang hilang, tinggal namanya aja. Dulu di Banjar tuh ada ngarannya Sungai Guring, dasar guring ya, sampai ininya guring sungainya. Rumah pinggir sungai kan nambah maju, nang seberang sini maju, semakin maju hilang sungainya. Yang ketiga, auhafara bi'ran, menggali sumur. Menggali sumur, jangan kira menggali sumur kan dapat pahala. Gali sumur diniatkan orang dapat mengambil manfaat, maslahat dan kebaikan, maka kita yang gali sumur sampai meninggal pahalanya dikirim Allah. Kalau di muka ulun ada sumur Zam-Zam namanya, kadang ngalih-ngalih pian ke sana di muka rumah ulun, karena ngaran ulun Muhammad Zam-Zam. Sumur itu kan nisbah, mudhaf ilaih itu kan maknanya li, ada kalau li nya makna li nya ada min, ada li kan, ada bi ya kalau makna idhofah. Ini li maknanya bi'r Zam-Zam, artinya sumur milik Zam-Zam. Nah sumur Zam-Zam datang ya pian ada di muka rumah ulun sumur 5 meter ulun bola dalamnya. Bila orang mencibuk dimanfaatkan orang basuh apakah? Pokoknya kita ikhlasakan, maka kita dapat pahala, bahkan sampai kita mati pahalanya terus mengalir. Ini kan adalah prestasi. Dalam satu riwayat ada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad. Ketika ibundanya meninggal, dia datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, sedekah apa yang afdal untuk mama Sa'ad, untuk ibu mama ulun? Maka Nabi menjawab waktu itu air. Maksud Nabi bikin sumur. Karena konteks hadis itu berbicara ketika Madinah peceklik air. Asbabul wurudnya itu nah. Maka si Sa'ad tadi sahabat yang bermasalah, dia menggali sumur, bikin sumur, dia niatkan hada li ummi Sa'din, ini sumur aku niatkan pahalanya untuk mama Sa'ad. Jadi pahalanya terus mengalir. Mun wadah kita ada kuitan meninggal jangan bersedekah banyu, wadah kita banyu melimpuar sampai kebanjiran kita. Kenapa jar? Hadisnya ada bubuhannya jar. Sedekah yang paling afdal untuk orang meninggal banyu bujur. Tapi itu konteksnya di Madinah waktu itu kekurangan air. Artinya apa? Bila bersedekah untuk orang meninggal sesuatu yang bermanfaat, itu maksudnya bukan airnya. Ya nang bahaulan kada ada lalu itu daging nasinya kada ada, banyu aja di julungnya.
Selanjutnya apa lagi amalan yang afdal yang dikirim Allah terus? Ini prestasi yang kita ukir semasa kita hidup. Au hafara bi'ran, kemudian au bana masjidan, membangun masjid. Ini masjid kita alhamdulillah sudah terbangun. Ini berkat orang-orang kaya, orang-orang dermawan nih, subhanallah. Maka siapapun yang menyumbangkan, menginfakkan, mengasihkan sebagian hartanya untuk masjid ini, selama masjid ini dipakai untuk kebaikan, ibadah dan beramal, ya pahalanya terus mengalir. Di Jawa ada bebinian sikung aja bulah masjid, ngarannya Masjid Kubah Emas. Jaka di Kelayan sako bisa banyak namun betel kubahnya itu sako. Tuh jembatan Taluk Tiram aja bahari belum diresmikan aja kepala bautnya banyak nang hilang. Apalagi Masjid Kubah Emas. Orang nang pakai gigi palsu nang emas tuh guring jangan benganga. Mbak emas dalam lemari jadi ambil bubuhannya, apalagi ini di gigi nateng dipacul. Apa dah? Apalagi yang keenam, au warisa mushafan, mewariskan mushaf. Ulama menjelaskan mewakafkan mushaf Al-Quran. Pian nang pernah ke Madinah, biasanya di depan pintu gerbang tuh orang kan ada tuh juga minta hadiah mushaf, nanti diletakkan di Masjid Nabawi. Maka mushaf itu setiap dibaca orang, pahalanya Allah kirim sampai kita berada dalam kubur. Ulun sarankan kalau pian hendak mewakafkan mushaf Quran, julungi lawan orang yang ketujuh mengaji, jadinya dipakainya terus. Amun dijulung lawan orang yang kadap teh mengaji, beganaan aja. Ulun melihat di masjid-masjid bila mushafnya itu pina buruk-buruk, ulun senang. Oh berarti Quran ini dibaca terus. Bilanya hanyar 5 tahun masih hanyar, berarti kada dibaca. Coba takuni orang-orang nang hafal Al-Quran, subhanallah, Qurannya itu kulitnya itu tipai. Kenapa? Hari-harinya memegang tangannya Quran aja, dicapainya terusnya hafal Quran. Wah bagus nih, hendak mewakafkan mushaf Quran, julung lawan pondok pesantren nang menghafal Quran. Tapi takuni dulu mushaf standar mahapalnya nang kayak apa supaya terpakai. Nya orang mahapal kata kawa mushafnya berganti-ganti kata kawa, bingungnya kena. Yang ketujuh kata Nabi SAW, au taraka waladan salihan, meninggalkan anak yang soleh. Inilah 7 diantaranya prestasi yang kita ukir sebelum kita meninggal dunia, supaya nama kita tuh dikenang orang terus, pahala terus mengalir walaupun kita sudah berada dalam kubur. Pelajaran yang ketiga, belum sejam lagi lah, namalah dikira-kira. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah oleh-oleh yang dibawa Rasulullah, yaitu kewajiban sembahyang 5 waktu. Singkat cerita, asalnya kewajiban ini yang diterima Rasulullah 50 waktu. Rasulullah tidak banyak komentar dan komplain, inggih pun menerima, langsung turun. Ketemu dengan Nabiullah Musa, lalu Nabiullah Musa yang menyarankan agar minta dispensasi dikurangi. Naik lagi Rasulullah, dikurangi 5 menjadi 45. Terus karena Nabiullah Musa membandingkan umat Rasulullah dengan umatnya yang badan mereka kuat, tenaganya kekar, gak bisa melaksanakan ibadah sebanyak itu. Bagaimana nanti umatmu ya Rasulullah yang kecil-kecil, yang lemah? Akhirnya Rasulullah mau. Sayyidil Habib Umar, Al-Habib Umar bin Habib menjelaskan kenapa Nabiullah Musa meminta Rasulullah bulang bulik, bahasa kitanya dah. Jaka minta aja pang langsung 50, minta pang 5 langsung gitu nah. Mau Rasulullah dan langsung dikasih oleh Allah. Kenapa tunggal dikitan Nabiullah Musa menyuruh? Ujar Sayyidil Habib Umar, karena sengaja Nabiullah Musa. Nabiullah Musa ini makomnya kada kawa melihat Allah langsung. Kan ada dalam Quran, ketika Allah bertajalli, siup kalau Nabiullah Musa, tesungkur kalau tesungkur Nabiullah Musa kada kawa. Malaikat Jibrilnya kada kawa, bertahan di bawah Rasulullah ketika naik Sidratil Muntaha. Nah, kalau
Nabiullah Musa nggak bisa langsung memandang wajah Allah, tapi Nabiullah Musa memandang orang yang memandang Allah. Nah itu nang jar abah guru pandang wali Allah, kita kada kau memandang Rasulullah, tapi memandang orang yang memandang Rasulullah. Kada kau memandang orang yang memandang orang yang memandang orang yang memandang orang yang memandang Rasulullah. Kita nih kada kawa, tapi ulun yakin pian kawa pang ada kalau nang pian nang bermimpi lawan Rasulullah SAW. Yakzatan wa manama. Kalau kita kada kawa, pandang orang nang kawa memandang Rasulullah. Nabiullah Musa kada kawa memandang Allah langsung, tapi sidin memandang orang yang memandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi naik pulang Rasulullah dipandang Nabiullah Musa pulang, naik pulang dipandang pulang. Oh pinter aja Nabiullah Musa lah. Kayak itu kisahnya. Sehingga yang 50 jadi 5. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang 5 ini jangan dikurang-kurangi lagi, jangan didiskon-diskon lagi. 5 sudah. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ulun yakin pian-pian di sini nang mendengar semuanya. Yang di pojok kanan kita, sebelah kanan kita juga, ulun yakin pian-pian termasuk orang yang menjaga sholat fardu 5 waktu. Yakin ulun beratan. Tinggal kita meningkatkan haja lagi kualitas daripada ibadah sholat fardu yang kita kerjakan. Nang kayak apa? Belajar kita ilmunya, ilmu zahirnya, ilmu fikihnya, belajar toharahnya, bersucinya, datangi orang alim, datangi guru-guru, belajar, hadir majelis-majelis guru-guru kita, supaya amal ibadah yang kita kerjakan seperti sholat fardu 5 waktu berdasarkan ilmu. Jangan supan batakun bila kita kada bisa. Jangan malu kita tanyakan kalau kita nggak paham. Datang wadah orang alim batakun. Kebanyakan masyarakat datang kepada orang alim urusan dunia, lawas kada belang-belang kalau orang haru anak butang duit lawan orang alim. Ulun pertama kali tinggal di Kelayan, senang ulun bubuan preman betul-betul ke rumah, bujul luar biasa ini, sadar kan ya. Sakalinya napa hendak melihat plat sepeda motor ulun. Napa julun? Malam tadi Ustaz Tejan, ulun bermimpi pian lewat di muka rumah ulun. Jadi ulun ingatakan sepeda motor pian ini hendak melihat apanya? Platnya hendak nembak buntut jar. Kurang ajar dalam hati ulun. Mbak itu bang, doakan Ustaz Bahjar bilanya karena ulun benajar mahaul abah guruk sekumpul jar. Gila banget. Dan lapas jar ulun. Hendak baca menakib nazarnya. Semalam tuh nah ada kejadian investasi duit, menanam duit, hasilnya sekian. Kadada seikung-seikung beda datang lawan orang alim betakun kayak apa akadnya, bujur kah kadakah, soheh kah pasid kah pasidah kah, akadnya nih nah dibenarkan kada dalam agama. Kadada limbah sudah ditipu orang hanyar, datangan udah orang alim membawa botol banyu, goro minta banyu, goro jar ulun ditipu orang. Jadi julun banyu ini siapa nang meminumnya? Kan nang menipunya bukan ada orangnya. Orang datang ada orang alim betakun ilmu agama, manfaatkan mereka adalah cahaya pelita di kampung kita. Kita senang kalau di lingkungan kita ada orang soleh, orang alim, manfaatkan. Hadiri majelis-majelis mereka, bertanya tentang hukum agama. Subhanallah, luar biasa. Datang, jangan jauh dari orang alim, jangan jauh-jauh. Kada tahu tentang jual beli, kayak apa akadnya, sistem transaksi yang sekarang ini kan macam-macam. Datang udah orang alim kisahkan, hanya umpat. Bilanya bujur, bilanya benar, kada bertentangan dengan syariat fikihnya, umpat. Bila bertentangan jangan, walaupun hasilnya banyak. Ini kada bilanya urusan dunia hanyar, pinanya garing hanyar datang, ditipu orang hanyar datang, hendak umpat usaha kada mau umpat sebab napa? Sidin kalau pina umpat minta juga kena persenannya jarhan, sangka buruk lalu. Yang kedua, kita tingkatkan cara mengerjakannya. Kerjakan sholat fardu 5 waktu itu di awal waktu.
sebisa-bisanya di awal waktu, jangan sampai di akhir walaupun sah keluar, apalagi jangan habis waktunya sembahyang zuhur di waktu asar, wal iyadzubillah. Orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu, ada yang malas, ada yang mengiktikadkan sholat fardu itu kada wajib, nih bahaya. Orang yang malas meninggalkan sholat fardu 5 waktu, dia pun disuruh untuk segera bertaubat kepada Allah, diingatkan pentingnya sholat fardu 5 waktu. Ini adalah kewajiban kita kepada Allah. Maka kata ulama di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, kalau dia meninggalkan sholat fardu karena malas, tetap dia disuruh untuk segera bertaubat. Zuhur misalnya kada sembahyang, ditunggu dulu. Kada mau juga bertaubat sampai waktu asar. Asar pulang disuruh, karena zuhur dan asar boleh dijamak. Kalau pada waktu asar kada mau juga bertaubat, mengerjakan sembahyang zuhurnya qadaan dan asarnya adaan sampai habis waktu asar masuk ke waktu maghrib, maka orang ini dihukum. Apa hukumannya? Apa hukumannya? Dipancung lehernya. Darbul unuk, pancung lehernya. Siapa yang mengatakan? Di dalam kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sembahyang karena malas tetap dipancung, tapi dengan syarat habis 2 waktu nang kaba dijama tadi. Tapi dia meninggal dunia masih dalam keadaan Islam dan iman. Artinya jenazahnya masih kita rawat, kita mandikan, kita kafankan, kita sholatkan, dikuburkan di kuburan orang Islam. Yang bahaya itu keadaan yang kedua. Ada orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu karena mengiktikadkan sembahyang fardu nggak wajib lagi. Ini tak umpat pengajian yang tak salah. Umpat majelis melemahkan syariat, artinya meninggalkan syariat-syariat. Bulan Ramadan kada puasa, sembahyang Jumat kada lagi, sembahyang kada lagi. Tapi inya perasa paling bersih, paling harat, paling dekat kepada Allah. Anal wasil, aku nih orang sampai ke mana? Sampai ke neraka sakar. Katakan, kata Imam Hasanul Basri, sampaikan salam kepadaku bila ada orang mengatakan anal wasil, aku sampai, meninggalkan syariat, melemahkan syariat, katakan inya sampai ke neraka sakar. Orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu karena mengiktikadkan kada wajib lagi nih. Nah ini nang kita tuh bersyukur ada ulama-ulama tuan guru kita yang menjaga, membentengi akidah ilmu di kampung. Bila kada ada ulama-ulama guru-guru kita, iya dah masyarakat kita ini mencari nang nyaman, kada sembahyang tapi masuk surga, hebat kelak. Majelis-majelis nang kini makanya hibak terus nyaman bang. Kada begawi tapi dapat gaji. Itu sama tuh. Kada beribadah tapi masuk surga. Tapi nang datang jauh-jauh, buan tabunganen sana datangan, nang dihiga-higanya orang tahu bahari mana pondok di mana, belajar lawan siapa. Bahari behuma aja menggaduh itik, limbah umur 35 timum ngaji tasawuf, melajari tasawuf orang, melajari apa tarawuf. Kalau guru-guru kita subhanallah ada sanad keilmuan, ijazah dari guru-guru sidin. Dari guru sidin kepada Rasulullah, ilmunya terjaga, sanatnya terjaga. Belajar Qur'annya orang ada ijazah dan ada sanatnya, fikihnya terus. Ini kada tahu apa-apa. Makanya nang jauh-jauh datangan, nang dihiga-higa orang tahu. Kalau ada yang mengiktikadkan meninggalkan sembahyang karena mengiktikadkan bahwa sholat fardu kada wajib lagi, ini juga segera disuruh bertaubat kepada Allah. Sampai waktu yang kedua seperti tadi, dan hukumannya juga dipancung lehernya. Tapi bedanya orang seperti ini, dia sudah keluar daripada millah Islam, dia sudah murtad karena mengiktikadkan yang wajib, yang tidak ada khilaf antara ulama memadahkan kada wajib lagi. Makanya karenanya sudah murtad, jenazahnya kada usah dimandikan, kada usah dikafankan, kada usah disembahyangkan, kada usah dikuburkan di kuburan orang Islam. Kemana jenazahnya? Timbai ke buaya aja. Tapi ulun yakin, kenapa ulun sampaikan? Karena ulun yakin pian menjaga sembahyang bertahan. Ini hanya informasi
Artinya jangan sampai ada di kampung kita pengajian-pengajian seperti ini. Jangan sampai ada anak keluarga kita umpat nang pengajian yang menyebabkan melemahkan syariat dan meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Yang ketiga yang kita tingkatkan cara melaksanakannya. Ini karena masjid sudah berdiri, alhamdulillah, berkat jasa-jasa pendahulu kita yang mewakafkan tanahnya, yang menyumbangkan dan menyisihkan sebagian hartanya. Tinggal kita lagi yang mengisinya dengan sholat berjamaah. Di Banjarmasin ada masjid, ya Allah, sembahyang subuh banyak tihangnya pada jamaahnya, banyak tihangnya pada jamaahnya. Mun sini tihangnya 4 aja bang, nah tihangnya banyak, jamaahnya dikit benar. Kaumnya mulai jam 4:30 begarakan dah. Subuh ya muslimin, subuh 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 subuh, kada ada jua nang bangun. Ulun sarankan begarakan subuh nih nyaring-nyaring, jangan letoy. Subuh 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 subuh, insyaallah bangunan orang nya memangnya pae sudahlah. Bila untuk urusan akhirat kita tuh kada tapi semangat, tapi untuk urusan dunia, untuk urusan hiburan, bahkan untuk urusan maksiat, semangatnya semangat 45. Di Banjar tuh habis subuh biasanya ada pengumuman, habis subuh, habis sembahyang subuh ada pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengumuman apa nih? Ada orang meninggal dunia. Nah mengumumkan dia anak mati. Kada semangat lalu karena berhubungan dengan akhirat. Assalamualaikum. Aduh, rasa lama hintuhut mendengar. Maka bila assalamualaikumnya yang ini sekampungan jadi ahlu kasyaf semua nih, pasti ada yang mati nih jam. Kayaknya pas lah. Nah ya Allah jar. Jangan-jangan kayu udin dibadahakan nang mati. Banyak nang anom-anom mati dulu pada kayu udin. Tapi ada juga assalamualaikumnya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam apa nih? Karaokean. Semangat kada? Semangat. 1, 2, 3. Jumpa lagi dengan kami Arina Group dari Banjarmasin. Kami akan menampilkan 2 orang artis yang tidak asing lagi dari Indra dengar semua. Dini Karlina dari Banjarmasin. Sambut. Wow, semangat benar. Mengantuk kada orang mendengar gini? Karena mengantuk karena hiburan. Semangat. Ulun rancak diundang memisikan arisan bebinian dengan ibu-ibu. Jadi ulun takuni baca manakib kah anu bo inggih baca manakib guru aja. Ulun tolonglah siapakan anunya speakernya. Inggih ya. Tapi pun kami itu kada nyaring, kenapa kada nyaring ulun? Asal ada aja. Nah, nya ceramah akhirat asal ada aja. Tapi bila berhiburan malam tahun baru, keluarkan salon. Berapa biji? 2 biji. Kada cukup 2 biji, 4. Siapa penyanyinya? Kadada. Kiau dari Banjar 2 ikong. Artis dari Banjar nih goyangannya kalah Inul. Tapi anu ji aja Haji Jun aku di bedangdutan ini mau benar. Duitnya ji aja membari artis kadada. Kan aku menjulungnya jar. Kada rami pang mun kita benyanyian jajar harus anu nih jar minuman nukar 2 peti ji sini. Wah. Untuk hiburan maksiat habis-habisan semangat. Datang panitia masjid bepintaan pakai Isra Mi'raj. Aduh, padahkanlah jar don bininya, padahkan aku guring jar. Bubuhan itu datang sini minta duit aja jar. Untuk akhirat kada semangat. Sampai begarakan sembahyang subuh aja bilang hendak mati. As-salatu khairum minan naum. Bang ini siapa nang bangun nang ini? As-salatu khairum minan naum. Wah, coba bang tuh semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangunan orang berdan. Adzan kita orang Banjar, adzan subuh atas taswibnya itu taswibnya itu naumnya nang panjang. As-salatu khairum minan naum. Ini
Banjar. As-salatu khairum minan naum. Banjar. Sembahyang itu lebih baik dari guring. Apanya nang panjang? Guringnya. Sembahyang lebih baik daripada guring. Jadi kada bangunnya di rumah, amun nang di masjid ajannya guringnya nang panjang. Coba kalau di Mekah, di Timur Tengah sana, sembahyangnya nang panjang. As-salatu khairum minan naum. Sembahyang lebih baik daripada guring. Apanya yang panjang? Sembahyangnya, lihat Imam Masjidil Haram, sembahyang subuh surah Tabarak dibacakan, surah Yusuf dibacakan, surah Al-Isra dibacakan. Wadah kita Al-Ikhlas bagi 4. Mam, babila sombangannya besok kok jasidin, kayak sinetron aja bersambungan. Kada semangat kita. Hari Jumat itulah, Allah Akbar, hari Jumat. Hari Jumat itu nah, kalau di Banjar bang, tahu di sini kalau di Banjar sebagian ada khotibnya kada semangat lalu. Alhamdulillah, nah guringan. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal Islam. Oh guringannya. Jadi bila mau khutbah kayak Rasulullah SAW, mata beliau merah, suara beliau jaring. Alhamdulillah, gitu, hilang mengantuk langsung nah iblisnya bukan. Hari Jumat ini pian dasar godaannya sudah, siapapun orangnya pasti mengantuk. Ada 2 amalan hari Jumat, insya Allah lelakian kada mau mengantuk. Menpian hakon ulun bariah. Akun lah. Yang pertama jadi muadzin, yang kedua jadi khatib. Insya Allah kada mau mengantuk. Ulun gin bila jadi jamaah mengantuk juga na julun. Tapi mun ulun jadi khatib sigar mata. Kenapa? Supan juga di garak ilih kaum kena bila teguring. Jadi paharitakan. Nah, yuk kita makmurkan langgar kita, masjid kita dengan sembahyang berjalan dengan amal ya. Ini aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mudah Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang bersabar terhadap segala ujian dan cobaan, dan hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Allah jadikan kita orang yang bermanfaat. Semasa hidup kita bisa meninggalkan kenangan-kenangan yang manis, sehingga setelah wafatnya kita selalu dikenang orang, keberadaan kita dirasakan orang, dan kepergian kita akan menjadi tangisan bagi orang lain. Dan mudah Allah SWT jadikan kita, zuriat kita, keluarga kita, dan anak-anak kita orang yang menjaga sholat fardu 5 waktu. Amin, Allahumma amin. Minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا أولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والعباد الله الصالحين على السماوات والأراضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر الجليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واشرنا ورحمنا مع برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب واعلم أنه لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله عدد ما سلم الله لا إله إلا 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 الله. سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي. يا الله 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 يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحيم
والمسلمات والمسلمات. اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قرابتنا أجمعين وانفقهم بنا هذا المسجد. الفاتحة. من الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين وعلى قضائك وقدرك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين وبالجنان منعمين وعن النيران مبعدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعلنا من الشيطان على بسير الحالة ولا عند الموت ولا قبله ولا بعده كذا ولا سبيلا. وأثبنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوبا جزيلا وأجر منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم ثوبا قرأناه يا الله من القرآن العظيم وهللنا ما صلينا وسبحنا مع عملنا من أنواع الخيرات بهذا المجلس زيادة بشرف النبي صلى الله عليه وسلم من آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين وعلى آله كله وصحبه قربه والتابعين وأزواجه وأولاده وذريته أجمعين. مذهب مثل إلى أرواح سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنهم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في دين الأولياء والشهداء والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والمتكلمين وسادة الصوفية المحققين وثبت إلى أرواح سيدنا أهل المعلى والسبيكة والبقيع وأمة المسلمين كافة عامة من لا ذكر ومن لا زير لهم وخصوصا لأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأصحابنا وجيراننا وقرابتنا أجمعين وإلى أرواح من أنفق أموالهم في بناء هذا المسجد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم ادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا وذريتنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر النبي بسر الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات والحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا الصحة والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة وطول العمر ورزقا واسعا حلا طيبا مباركا فيه من غير تعب لنا صفا من حيث لا نحتسب وعلما نافعا صالحا مقبولا وتجارة لن تبيع أرحم الراحمين. اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية علينا وعلى والدينا وعلى أولادنا وعلى من حضرنا ونغمنا لعبيدك الحجاج والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك وجوك وقنا وإن شر الظالمين يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم